Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi, jangan lupa ya, 3 hal itu harus selalu kita gabung bersama. Selamat datang di kolom Fakhri Ali, channel yang kemudian disingkat menjadi Kofi, kolom Fakhri Ali, ditambah dengan TV maka menjadi Kofi TV, kolom Fakhri Ali TV. Kali ini kita masih bercerita tentang lagu, karena lagu ya, secara sosiologis, secara antropologis itu penting. Ketika saya pada pertengahan 1980-an itu mengunjungi Kali Code di Yogyakarta. Pada waktu itu ada tekad dari Romo Mangun Wijaya, seorang pastor yang memperjuangkan orang-orang yang tersingkirkan. Lalu kemudian sebagai arsitek, Romo Mangun membangun rerumahan buat para gelandangan di tepi Kali Code. Lalu kemudian oleh pemerintah setempat, pembangunan itu dilarang dan ada rencana untuk membongkar bangunan-bangunan rakyat yang telah dibangun itu. Pada waktu itulah Romo Mangun itu menyampaikan tekadnya bahwa dia akan berpuasa kalau sekiranya bangunan-bangunan rakyat yang sudah menampung, memberikan naungan kepada rakyat itu dibongkar oleh pemerintah. Nah, pada waktu itulah saya mendengar sebuah lagu bernada lembut, tetapi pada dasarnya mengandung protes yang menurut saya dahsyat. Bukan saja protes itu ditujukan kepada Pemda Yogyakarta pada waktu itu, tetapi kepada rezim Orde Baru secara keseluruhan. Nah, lagu itu berbunyi seperti ini, lembut tetapi keras isi dan maknanya. Aku ingin nyanyikan lagu untuk orang yang tertindas, hidup di alam bebas dengan jiwa yang terpapas. Ini adalah sebuah deskripsi tentang kehidupan orang-orang yang tersingkirkan, baik di dalam proses modernisasi maupun ya sekaligus proses kapitalisasi yang berlangsung pada waktu itu. Nah, bait berikutnya, lagu itu memberikan semangat kepada mereka yang tersingkir itu. Untuk apa kita takut pada matahari, kepalkan tinju halau setiap panasnya. Untuk apa kita takut pada malam hari, nyalakan api dalam hati, usir setiap kelamnya. Jadi lagu itu saya ingat kasetnya itu diberikan oleh seorang aktivis mahasiswi antropologi dari UGM yang bernama Damai Ria Pakpahan. Dan secara perlahan-lahan lagu itu mulai saya hafal, karena kemudian dia memberikan makna tertentu tentang ketersingkiran orang-orang di dalam proses pembangunan. Nah, para pecinta Indonesia, para pecinta bangsa dan para pecinta demokrasi, memang kemudian secara konseptual muncul sebuah pertanyaan.
bagaimanakah bangsa atau yang sering disebut dengan negara bangsa, yang di dalam bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai nation state, yang sangat modern itu kemudian bisa dipahami oleh masyarakat luas yang pada dasarnya uneducated di dalam konteks barat, ya, tidak terdidik di dalam konteks barat. Mereka tidak melek tentang konsep-konsep modern, organisasi-organisasi modern. Nah, ketika Indonesia merdeka, ketika Soekarno menyampaikan gagasan nasionalismenya, ketika Hatta menyampaikan gagasan demokrasi dan negara bangsa, siapa masyarakat Indonesia yang paham secara penuh tentang gagasan-gagasan yang sangat modern itu? Disinilah kemudian Clifford Geertz, seorang antropolog, berusaha menjawabnya dengan sebuah tulisan yang sangat enlightened. Enlightened yang saya maksudkan di sini adalah sangat memberikan penjelasan. Apa penjelasannya? Clifford Geertz kemudian menciptakan sebuah frasa apa yang disebut dengan cultural broker. Jadi cultural broker itu pada dasarnya, pada intinya adalah sebuah konsep, ya, yang menunjukkan ada, ya, perantara budaya yang menghubungkan antara konsep nation state, negara bangsa yang sangat abstrak itu, kepada masyarakat di bawah, kepada masyarakat Indonesia yang pada waktu itu sangat terbelakang dari segi pendidikan. Nah, untuk membuktikan konsep itu, maka kita harus melihat bagaimana para ulama itu menciptakan lagu-lagu yang memperkenalkan konsep negara bangsa itu kepada masyarakat luas, bukan di dalam terma-terma atau istilah-istilah modern, melainkan di dalam simbol-simbol bahasa yang dikenal oleh masyarakat umum. Nah, di kalangan kaum Nahdiyin itu dikenal munculnya lagu apa yang disebut dengan Jalal Watan, gitu. Nah, tetapi di Aceh, pengalaman saya secara langsung, ayah saya mengajarkan lagu-lagu nasionalisme, lagu-lagu yang memberikan pembenaran tentang munculnya negara bangsa baru pasca pemerintahan kolonial. Ayah saya, M. Ali Shah, itu adalah murid, ya, yang belajar di Dayah, ya, di Aceh Besar pada sekitar 1930-an sampai dengan 1940-an. Dayah di sini artinya dalam bahasa yang dikenal di Jawa adalah pesantren. Nah, ayah saya kemudian diajarkan oleh para guru-gurunya untuk, ya, mensosialisasikan gagasan negara bangsa itu tadi, gitu. Nah, dua lagu yang diperkenalkan oleh ayah saya kepada kami, ya, anak-anaknya ketika masa kecil itu sampai sekarang membekas. Ya, ini lagu yang menekankan tentang nasionalisme. Salah satu lagunya berbunyi seperti ini. Ya abna ana jinsana Indonesia, gum minaumi gum undur ila watnigum. Jadi para pecinta Indonesia, para pecinta bangsa dan para pecinta demokrasi, bayangkan pada masa itu sebuah lagu yang diciptakan oleh ulama-ulama di Aceh itu sudah menggunakan kata Indonesia. Ya abna ana jinsana Indonesia, itu artinya wahai kaum muda, wahai anak kami, jinsana Indonesia, bangsa Indonesia,
Gum minaumigum undur ila watnikum. Bangkitlah dari tidurmu dan tataplah bangsamu. Itu adalah kata-kata yang hebat, yang kata ayah saya pada waktu itu sengaja diciptakan oleh ulama dan diungkapkan di dalam bahasa Arab agar supaya Belanda tidak tahu. Tetapi karena sebagian besar rakyat Aceh pada waktu itu melek bahasa Arab, maka dengan mudah gagasan negara bangsa itu tersosialisasi. Jadi sekali lagi, bayangkan, sudah ada kata Indonesia, ya abna'ana jinsana Indonesia, jinsana bangsa Indonesia, gum minaumikum undur ila watnikum. Itu salah satu lagu yang diperkenalkan di Aceh kepada kanak-kanak, ya, kepada pelajar-pelajar atau murid daya pada waktu itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz tentang cultural broker itu secara naluriah telah dilakukan oleh para ulama dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, selanjutnya ada sebuah lagu yang lebih berstruktur, yang memberikan narasi puitik terhadap kelahiran negara bangsa. Saya nanti, ya, pada hal-hal tertentu akan minta kepada kawan-kawan yang ada di sini untuk membantu saya memberikan terjemahannya, karena saya, ya, terus terang, dan saya kira saya tidak perlu malu-malu untuk mengatakan tidak menguasai bahasa Arab. Tetapi bagaimana lagu itu? Bunyinya seperti ini. Watani anta abuli salitsuli abawaini, watani anta hayati wa muna nafsi wa aini. Intinya lagu ini luar biasa karena memberikan tempat, ya, yang terpuji, tempat yang begitu istimewa tentang bangsa. Watani anta abuli, gitu, bangsaku, engkau adalah orang tuaku. Watani anta abuli thalithu li abawaini, orang tua ketiga setelah kedua orang tuaku. Watani anta hayati, bangsaku, engkau adalah hidupku. Wa muna nafsi wa aini, dan seluruh puja-puji bagimu. Jadi watani anta abuli salitsuli abawaini. Jadi kata dua kalimat, ya, yang terdepan itu, watani anta abuli, bangsaku, engkau adalah orang tuaku. Salitsuli abawaini, orang tua ketiga setelah kedua orang tuaku. Itu adalah proses internalisasi gagasan kebangsaan yang sangat penetratif. Kenapa penetratif? Karena kemudian dilambangkan sebagai bagian dari keluarga. Jadi ini adalah semacam, ya, political innovation, inovasi politik untuk membuat konsep negara bangsa itu lebih penetratif di dalam sistem kognisi, di dalam sistem pengertian dari rakyat Aceh pada waktu itu. Jadi kalau yang pertama kata Indonesia itu sudah dimasukkan, maka di dalam lagu yang kedua itu sudah, ya, memberikan dasar-dasar konseptual tentang negara bangsa. Jadi saya lanjutkan sedikit lagi di dalam, ya, bait kedua dari lagu itu. Innani afwahu tiflam wahwa nurum fi fuadi wa gadan ahmi himahu walahu kullu jihadi. Bayangkan kata yang terakhir itu, walahu kullu jihadi.
Dan kepadanya lah hu itu kembali kepada bangsa. Jadi kepada bangsalah seluruh perjuangan saya abdikan. Walahu kullu jihadi. Lalu kemudian disambung, an-nafar wa huwa aslun anamin huwa ilaihi kaifala yakhsha khutiflan watanan nahu alaihi. Ini sebuah bait ya yang terpenting, yang memberikan deskripsi tentang hubungan yang jauh lebih bersifat personal antara bangsa dengan seseorang, antara bangsa dengan citizen, antara bangsa dengan warga negara. Lalu kemudian digambarkan ya pada bait-bait berikutnya yang memberikan gambaran tentang betapa ya tanah air itu mendapatkan atraksi, mendapatkan perhatian karena perhatian orang-orang kalangan luar karena kesuburan tanah airnya, karena kesuburan dan kekayaan yang dimiliki. Jadi kalau dalam bahasa sekarang ini karena natural resources yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada waktu itu. Arduhu hadra usarra fitnatun linnadhirin ma'uhu ahbus syafa wa hayatul alamin. Arduhu hadra usarra gitu. Tanahnya sangat berlimpah ruah kekayaannya yang kemudian menggoda siapa yang melihat. Arduhu hadra usarra fitnatun linnadhirin gitu. Menggoda siapa yang melihatnya. Jadi kalau kemudian kaum penjajah datang ke Indonesia, itu memang betul-betul tergoda terhadap natural resources ya. The richness of natural resources, kekayaan dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Arduhu hadra usarra fitnatun linnadhirin, menggoda siapa yang melihatnya. Ini juga agak puitis. Ma'uhu ahbus syafa, dan airnya yang membiru. Wahayatul alamin, dan kehidupan ya semesta alam. Jadi para pecinta Indonesia, para pecinta bangsa dan para pecinta demokrasi, kita melihat di sini sebuah operasionalisasi, sebuah pelaksanaan apa yang dikatakan oleh antropolog Clifford Geertz tadi sebagai cultural broker, yakni sebagai perantara budaya antara konsep negara bangsa yang sangat modern itu, yang kemudian diungkapkan di dalam bahasa-bahasa, di dalam media-media yang bisa dikenal oleh masyarakat luas, yang dilakukan oleh kalangan Islam. Dan sejak itulah kemudian konsep negara bangsa menjadi tertanam di dalam kesadaran bangsa. Kalau sejarah Aceh mau sedikit kita ungkapkan, misalnya Tengku Muhammad Daud Berih, pemimpin Aceh pada waktu itu, di dalam revolusi 1945 sampai dengan 1949 itu di Masjid Besar Banda Aceh sudah meneriakkan kepada massa, siapa yang gugur di dalam perang mempertahankan kemerdekaan ini berarti dia mati syahid. Inilah konteks cultural broker itu tadi yang kemudian dilaksanakan, diterjemahkan di dalam bentuk lagu-lagu, tetapi juga kemudian diungkapkan oleh para pemimpin Aceh pada waktu itu. Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa, dan pecinta demokrasi,
Jangan main-main dengan lagu yang diciptakan oleh para ulama dan juga oleh para pujangga-pujangga lainnya sebagai usaha mereka untuk menjadi penyambung, menjadi jembatan konseptual, jembatan pengertian tentang konsep-konsep modern seperti nation state itu tadi dengan rakyat kebanyakan. Dengan cara itulah kemudian konsep negara bangsa terinternalisasikan di dalam sistem kognisi atau di dalam sistem pengertian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Cukup sekian pembicaraan kita, akan kita sambung lagi dengan pembicaraan selanjutnya.